Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaini Lutfi dengan nomor induk mahasiswa 2359 2010 169. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Saya juga dari kelas B dengan dosen Bapak Alif Ilham Akbar Fatriansyah, MSA. Di ujian akhir semester 3 ini, saya akan menjelaskan dan menganalisis tentang kegagalan implementasi perencanaan sumber daya perusahaan, atau yang disebut juga dalam bahasa Inggris yaitu Enterprise Resource Planning, atau yang disingkat ERP. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi kegagalan dalam implementasi dalam perencanaan sumber daya perusahaan? Yang pertama adalah kurangnya perencanaan yang matang. Banyak sekali, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan implementasi perencanaan sumber daya perusahaan ini. Yang pertama adalah kurangnya perencanaan yang matang. Ini sering sekali terjadi, teman-teman. Salah satu faktor utama kegagalan adalah kurangnya perencanaan yang jelas dan nggak terperinci dalam memilih dan mengimplementasikan sistem ERP. Banyak perusahaan yang terburu-buru dalam mengambil keputusan rencana yang tidak matang, seperti tidak ada analisis kebutuhan yang jelas atau perkiraan anggaran yang tidak akurat. Maka implementasi ERP bisa terhambat atau tidak berjalan sesuai harapan. Ya, artinya tanpa persiapan yang baik, yang matang, bisa menyebabkan kegagalan, bahkan gagal total. Lalu yang kedua, kurangnya dukungan dari manajemen puncak. Nah, ini juga salah satu faktornya mengapa terjadi kegagalan dalam implementasi dalam perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu kurangnya dukungan dari manajemen puncak. Tanpa dukungan yang kuat, proyek ERP sering sekali mengalami hambatan seperti kurangnya fokus, pengabaian terhadap kebutuhan pengguna, atau perubahan tujuan yang tidak jelas. Jika manajemen tidak memberikan komitmen yang kuat terhadap proyek, baik dalam hal waktu, dana, maupun perhatian, proyek bisa gagal karena kurangnya pengawasan dan pengelolaan yang efektif. Lalu yang ketiga, ini juga salah satu faktor penyebab kegagalan implementasi dalam perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu pelatihan yang tidak memadai. Jadi implementasi pelatihan yang tidak memadai, pelatihan yang tidak support lah gitu bahasanya, sering sekali berkontribusi pada kegagalan dalam penggunaan ERP karena pengguna tidak merasa siap atau kurang memahami cara memanfaatkan sistem dengan baik. Jadi seharusnya perusahaan itu mengasih pelatihan, memberi pelatihan yang mensupport gitu. Jadi
agar perusahaan bisa sesuai yang diharapkan. Lalu yang keempat ada resistensi terhadap perubahan. Banyak karyawan yang merasa cemas atau tidak nyaman dengan perubahan yang datang dengan implementasi ERP ini. Nah, resistensi terhadap perubahan sering kali terjadi karena mereka merasa sistem lama lebih mudah digunakan atau takut dengan perubahan dalam cara mereka bekerja. Resistensi dari karyawan terhadap sistem baru dapat menghambat potensi sukses implementasi ERP. Jadi begitu teman-teman yang keempat terhadap resistensi terhadap perubahan ini. Jadi banyak karyawan yang merasa cemas, yang tidak nyaman dengan selalu ada perubahan begitu. Lalu yang terakhir ada anggaran yang tidak cukup. Nah, ini juga salah satu faktornya dalam kegagalan implementasi dalam perencanaan sumber daya perusahaan ini. Jadi anggaran yang tidak signifikan, yang tidak cukup, itu juga salah satu faktornya. Implementasi perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP ini membutuhkan biaya yang memadai, yang signifikan, baik untuk membeli software, baik untuk biaya pelatihan, baik untuk konsultasi maupun pemeliharaan sistem. Jika kalau anggaran tidak cukup ataupun tidak memadai ataupun tidak signifikan begitu, ya proyek bisa mengalami kendala yang mengakibatkan kegagalan. Jadi begitu teman-teman. Nah, kesimpulannya, implementasi perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP yang gagal ini memang sering sekali disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan. Mulai dari kurangnya persiapan yang matang, kurangnya persiapan yang terlalu terburu-buru, yang dia perusahaan-perusahaan yang terlalu terburu-buru merencanakan yang akhirnya mengakibatkan kegagalan tanpa dipikir lebih matang lagi, hingga resistensi terhadap perubahan tadi. Ya, jikalau ada perubahan secara terus-menerus, kayak aturan-aturan juga yang selalu diubah, nah itu juga karyawan merasa cemas, merasa bingung juga gitu. Nah, jadi bagaimana untuk menghindari kegagalan tersebut? Ya, perusahaan harus melakukan persiapan yang matang. Perusahaan ya harus dipikir lebih matang lagi untuk dia bisa menghasilkan apa yang diharapkan. Begitu teman-teman. Pelatihan juga harus memadai. Pelatihan tidak boleh tidak boleh asal-asalan lah gitu. Jadi pelatihan harus memadai. Serta anggaran ya harus signifikan, harus cukup lah untuk biaya-biaya operasional yang lain. Jadi cukup segitu saja penjelasan dan analisis tentang saya. Mohon maaf, saya sangat mohon maaf jika ada salah kata atau ya salah kata yang kurang berkenan. Saya sangat mohon maaf.
Saya Zaini Lutfi, mahasiswa ITS NU Lampung, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.